Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga hari ini kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita masih belajar dari rumah saja, saya tetap berharap kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Siapkan fisik dan mental kalian. Siapkan juga alat tulis sebelum menonton video ini lebih lanjut. Dalam setiap video akan ada materi yang harus kalian cermati dan juga terdapat tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas diserahkan setiap 2 minggu sekali. Untuk itu kalian harus memiliki 2 buku tugas. Lalu apa sih akan kita pelajari hari ini? Yuk kita lihat video berikutnya. Pelajaran pagi hari ini adalah pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 bab 1 dengan materi berita seputar Indonesia. Kompetensi dasar dari materi ini adalah 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. 4.1 menyimpulkan isi berita yang membanggakan dan memotivasi baik yang didengar ataupun yang dibaca. Dari kompetensi dasar yang disebutkan tadi, maka didapatlah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu 1. Memahami pengertian dan ciri-ciri berita. 2. Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang kamu dengar dan kamu baca. 3. Menyimpulkan pokok-pokok isi berita yang dibaca maupun yang didengar. Jika demikian, apakah berita itu? Yuk kita pelajari lebih lanjut dengan melihat video selanjutnya. Baiklah, kita mulai pengertiannya teks berita. Teks berita adalah laporan informasi yang aktual dan berdasarkan fakta yang penting, menarik, layak, atau ingin diketahui oleh kebanyakan masyarakat. Tidak hanya menarik saja, berita juga harus berdasarkan kenyataan di lapangan. Bentuknya tidak hanya berupa tulisan saja, namun dapat disajikan secara lisan pula. Nah, karena fungsi berita itu adalah laporan informasi aktual kepada masyarakat, maka ada beberapa komponen penting di dalamnya yang sering disebut dengan 5W1H. Lalu, apakah itu 5W1H? W yang pertama adalah apa? Yaitu nama atau identitas dari suatu kejadian atau peristiwa. W yang kedua adalah who atau siapa. Siapa saja yang terlibat dalam suatu kejadian atau peristiwa, atau siapa tokoh utama yang menjadi sorotan berita. W yang ketiga adalah where atau di mana. Unsur ini menyatakan lokasi atau daerah tempat terjadinya peristiwa. W yang keempat adalah when atau kapan, yaitu unsur yang merupakan waktu dari suatu kejadian atau peristiwa yang dilaporkan. Bisa mencakup tanggal, hari, jam, menit, atau umum seperti pagi, siang, dan sore. W yang kelima adalah why atau mengapa, yaitu alasan mengapa peristiwa atau kejadian yang dilaporkan dapat terjadi. Dan yang terakhir adalah H atau how, yaitu bagaimana. Bagaimana keadaan atau proses terjadinya suatu kejadian atau peristiwa, termasuk akibat yang ditimbulkan atau justru yang diharapkan dari peristiwa tersebut. Nah, dari keenam singkatan 5W1H itu, atau di dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana.
Nah, sejauh ini sudah cukup mengerti bukan tentang apa itu berita dan unsur-unsur berita Dengan begitu, kita akan lanjut kepada penyimpulan isi berita. Penyimpulan isi berita adalah salah satu hal penting setelah kita membaca sebuah teks berita. Simpulan adalah 1. Kata-kata akhir dari suatu uraian. Kedua, simpulan juga memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih singkat. Dan ketiga, simpulan juga harus bisa memanfaatkan ringkasan dari pokok-pokok informasi berupa 5W1H atau adik simba dari sebuah berita. Cukup mudah bukan mempelajari apa itu teks berita, unsur-unsur teks berita, serta bagaimana membuat simpulan dari isi teks berita. Nah, sekarang siapkan buku tugas kalian dan kerjakan tugas berikut. Amatilah contoh berita berikut. Untuk lebih mudah, contoh berita ini bisa kamu lihat di dalam buku paketmu halaman 2. Nah, setelah kalian mencermati dan membaca soal berupa teks berita tadi, maka jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah yang dimaksud dengan berita? 2. Identifikasikanlah unsur-unsur teks berita tersebut. Dan yang ketiga, tulislah simpulan berita tersebut berdasarkan pokok-pokok isi berita atau unsur-unsurnya. Baiklah anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatian yang sudah kamu berikan untuk mempelajari video pembelajaran ini. Sekali lagi, Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya.